Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis-sholihin. Amin. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu diberikan nikmat sehat walafiat, kedua menciptakannya hidayah Allah kepada kita semua, sehingga kita semua alhamdulillah masih bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amalia yang senantiasa kita amalkan, yang senantiasa kerjakan, benar-benar bisa menggapai ridho rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kemarin sudah membahas tentang masalah qadiyah hakim ya. Kemarin sudah disebutkan belum tamat. Kemarin baru masalah persyaratan, di antaranya persyaratan menurut Syekh Muhammad Al-Ghazi itu ada 15, di antaranya kami sudah disebutkan, yaitu harus beragama Islam, kemudian balik, kemudian harus berakal, merdeka, kemudian laki-laki. Walaupun ada pertanyaan kenapa perempuan kenapa tidak boleh tidak masuk syarat di sini, sebagian ulama itu ada menyebutkan boleh, terutama dari Ibnu Jarir yang membolehkan itu, dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu membolehkan kalau adalah kasus perdata, tapi kalau perdana beliau itu kebanyakan ulama itu persyaratan hakim itu wajib laki-laki, dan alasan terutama dari jalur Imam Syafi'iyah itu kenapa harus laki-laki, kemarin sudah disebutkan alasannya. Kemudian kan perempuan itu mempunyai sifat lemah lembut karena terbuat dari tulang rusuk, takut ketika ada permasalahan terutama pembunuhan atau takut ada hati nurani yang akhirnya tidak mengeluarkan fakta yang sesuai aturan Allah karena kasihan. Kemudian beradalah terus benar-benar punya sifat adil, pemarifatul ahkam yang kemarin sudah disebutkan, harus mengetahui hukum Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengetahui ijma para alim ulama, harus mengetahui kemudian perbedaan antara alim ulama, hakim pun harus mengetahui yaitu hukum secara dalilnya, kemudian mengetahui bagian dari bahasa Arab, kemudian mengetahui tafsir dari Al-Quranul Karim, kemudian dia harus mendengar, kemudian melihat, kalau bisa menulis, kemudian mengetahui mempunyai kekuatan ingatan yang panjang. Itu pun persyaratan menjadi hakim. Kenapa harus ada persyaratan tersebut? Karena hakim itu akan menentukan terutama kalau masalah pembunuhan menyangkut nyawa seseorang. Kemudian di samping persyaratan kemarin, wa yustahabu disunatkan bagi hakim itu ayat jelisa, yaitu harus bertempat tinggal fi wasil balad, di daerah pertengahan, fi maudi barijilin nas, kemudian dan si tempatnya itu benar-benar nampak jelas bisa dilihat oleh penduduk ya, kalau bisa sunat tapi hukumnya ya. Walaupun kalau sekarang itu sebetulnya hakim itu kan per kabupaten, per kota misalnya kalau zaman sekarang, dan tidak semua tahu kan rumahnya, cuma tahu itu kantornya gitu, jarang tahu gitu. Emang ada sebagian ulama bagus juga kan, rasanya kan sunat, bagusnya takut seperti ada kisah atau kasus itu ya tragedi, ada yang hakim disiram mukanya itu tadi juga gitu bagusnya. Tapi kenapa harus disunatkan, harus tahu tempat rumahnya? Tujuannya musonib di sini supaya ketika ada masyarakat keluh kesah atau ada permasalahan, ada kasus apapun, gampang melapor gitu, gampang untuk mengungkapkannya gitu. Tapi kan sekarang itu jarang langsung ke hakim, biasanya kepada siapa dulu? Kalau di Arab askar dulu ya, di sini polisi dulu kan, jarang langsung ke hakim. Bagusnya sih langsung. Kemudian wala hijabah, ini sunat juga, tidak ada penghalang lahu kepada qadi atau hakim itu, supaya tadi gampang kalau ada
kasus-kasus itu melapor. Kemudian walaya kudu, dan kemudian si hakim itu tidak boleh duduk lil qadi kepada hakim fil masjid, di dalam masjid. Jadi kok bisa hakim itu mempunyai rumah, tapi kalau sekarang kan pasti karena punya gaji pasti punya rumah gitu. Dulu itu kan kadang tidak boleh dia diam di masjid, jadi harus memberikan fasilitas rumah. Wa yusawi, kemudian tugas hakim pun harus menyamakan bainal khosmai, antara nanti ada yang berseteru pisalasati asya'a, di dalam 3 perkara. Pertama, fil majlisi, di tempat duduknya ketika ada yang kasus orang yang lagi punya kasus berseteru harus sama tempat duduknya, jangan sampai yang satu dekat hakim, yang satu agak jauh, harus sama si tempat duduknya, itu pun sunat. Kemudian kemudian masalah ucapannya, artinya ucapan itu ketika si pendakwanya atau yang ininya ya, ketika yang menuduhnya harus benar didengarkan dulu ucapannya sampai selesai. Kemudian sudah yang menuduh, kemudian orang yang dituduh dengarkan dulu ucapan-ucapannya harus sama gitu ya, mesti sama itu didengarkannya, harus jangan sampai tuntas dua-duanya, jangan dipotong gitu ketika dia mengungkapkan masalahnya. Kemudian walahdu, dan masalah pandangan pun harus sama gitu, karena misalnya karena yang punya kasus atau yang ditujunya saudara misalnya, kita berat sebelah, tidak boleh sih. Setelah hakim kalau misalnya punya berat sebelah, maka nanti lebih berat di akhirat tanggungannya beliau. Kemudian walaya jujur, dan tidak boleh bagi hakim itu ayat qabala al hadiyah, tak menerima kepada hadiah. Takut disebut juga namanya rosi atau sogok gitu ya. Min ahli amali, terutama di daerah kekuasaannya, penduduk kekuasaannya. Bukan kita sekabupaten, kalau bisa jangan menerima hadiah walaupun tidak ada kasus ya. Misalnya ada sengaja yang beri hadiah, jangan, karena takut menjaga ketika orang yang suka memberi itu suatu saat bisa ada kasus atau tadi berat sebelah, jangan selama di daerah kekuasaan, kecuali misalnya dia daerah kota Bandung yang masih ada orang Tasik, itu nggak apa-apa, yang penting di luar kekuasaan ya itu tidak boleh menerima hadiah. Kemudian wayajtanibu, si hakim itu harus menjauhi siapa al-qadu, seorang hakim itu fi asyrati mawadi'a, di dalam 10 tempat atau 10 perkara ya, harus dijauhi oleh hakim. Pertama indal ghadab, hakim itu kalau memutuskan jangan ketika marah ya, harus benar-benar stabil. Karena takut ketika marah itu datang setan, akhirnya mengatakan yang tidak sesuai atau atur hukum-hukum yang tidak sesuai. Waljuhu, kedua dalam keadaan lapar, tidak boleh, harus benar-benar dalam keadaan stabil, terutama kecuali kalau lagi melaksanakan ibadah puasa dan dia pun benar-benar bisa menjaga. Wal atsyu, kemudian tidak boleh dalam keadaan kekenyangan pun tidak boleh, karena bisa mengakibatkan terutama wasyidatu syahwat, atau ketika birahi lagi memuncak ya, syahwatnya lagi memuncak, itu pun tidak boleh. Wa uzni, atau lagi mempunyai walazni, mempunyai sifat lagi sedih karena bisa saudaranya ada meninggal, kok bisa jangan jadi hakim gitu. Itu kepada orang yang lain. Wal farahi al mafruh, atau lagi mempunyai sifat terlalu senang yang keterlaluan gitu, misalnya terlalu senang karena pendapat gitu ya, pes atau sehingga dia pun karena kesenangan takut tidak mengungkapkan perkara atau hukum yang tidak sesuai. Indal marad, kemudian tidak boleh juga ketika sakit. Wa mudafa'atil akhbasai, dan tidak boleh juga ketika menahan 2 kotoran yang menjijikan, yaitu seperti BAB atau BAK. Kalau BAK itu buang air kecil ya, BAB buang air besar. Jadi jangan ketika menahan punya hajat, itu pun tidak boleh. Kok bisa kopinya lagi ini pengen BAB ya BAB dulu. Waidan muas, dan tidak boleh pun lagi keadaan ngantuk.
wasidatul hurri, dan tidak boleh pun lagi keadaan terlalu panas, cuaca panas itu pun tidak boleh. Tapi kalau sekarang kan ada kantor yang enak gitu. Insyaallah mungkin pikiran pun baik. Wal barodi, kemudian dalam keadaan cuaca lagi dingin, kalau dulu kan kantornya tidak enak sekarang. Kemudian wala yas'alu, dan si hakim pun tidak boleh bertanya al muda'alai kepada orang yang dituduh illa ba'da kamalil dakwah, kecuali sudah beres tuduhannya. Jadi jangan dipotong ketika dia lagi mengungkapkan permasalahan, tengah-tengah dia dipotong, itu pun tidak boleh. Kemudian wala yahlifu, dan tidak boleh menyumpah kepada muda'alai orang yang dituduh illa ba'da su'alil mudai, kecuali ada permintaan dari orang yang menuduhnya gitu ya. Kalau misalnya orang yang menuduh itu tidak puas, kemudian pengen disumpah, maka laksanakan sumpah. Atau kecuali ada permasalahan yang benar-benar ini dua-duanya mengeluarkan saksi dan sulit ini, baru terakhir mengadakan sumpah. Wala yakina, dan tidak boleh mengajarkan khosman kepada orang yang lagi berseteru hujjatun, yaitu sebuah hujah. Wala yakimu kalaman, dan tidak boleh memahamkan sebuah ucapan-ucapan. Artinya mengajarkan nah nanti kalau kamu karena punya kasus pembunuhan, nanti bicaranya gini oleh si hakim. Kamu yang lagi dituduh begini nanti ucapkannya, itu pun tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh memberikan pemahaman. Kemudian walayat anatu, dan tidak boleh mempersulit bisyuhadai kepada saksi-saksi gitu ya. Karena dia bawa saksi misalnya karena saudaranya atau bukan saudaranya, tadi juga menjaga hadiah ya, karena dia sering hadiah membawa saksi. Dia yang sebagian diperlancar, tapi orangnya misalnya pelit dan membuat saksi, si saksinya pun dipersulit. Jangan sampai saksi yang dibawa baik oleh penuduh atau baik yang dituduh tidak boleh dipersulit, semuanya harus didengarkan. Wala yaqbalu, dan tidak boleh menerima syahadatu saksi illa miman, kecuali kepada orang subitat yang sudah ditetapkan adalah tubuh, yaitu sifat keadilannya. Walaupun nanti ada ya bab saksi diantaranya tidak boleh menerima saksi sudah terang sudah tahu ini ya si saksi ini orangnya fasik, kadang-kadang suka berbohong, itu jangan diangkat. Padahal sudah tahu. Tapi kalau misalnya dia udah tahu ini saksinya benar-benar adil, kalau berbicara benar nggak pernah berbohong, maka angkatlah sebagai saksi. Kalau misalnya tidak tahu, karena kan baru ketemu, itu biasanya bisa dipertanyakan kepada teman kerabat. Kalau enggak, yang terakhir itu ada bab sumpah. Sudah bersumpah, yaitu bukan hubungan lagi dengan sang hakim, tapi kepada sang khali kalau dia berbohong. Kemudian walai yaqbalu syahadatu aduwin ala aduwihi, dan tidak boleh menerima saksi itu kepada musuhnya orang yang dituduh ya. Maksudnya yaitu karena takut menjauhi sifat kebencian, karena dia misalnya tidak suka saksinya, udah tahu misalnya kepada orang yang dituduhnya atau musuhnya, akhirnya kan bisa saja dia mengucapkan hal-hal yang tidak baik gitu. Maka tidak bolehlah menjadi saksi dari musuh orang yang dituduh tersebut. Wala syahadatu walidun liwaladihi, dan tidak boleh menerima saksi itu yaitu orang tua untuk anaknya. Ya pasti gak seburuk-buruknya orang tua, pasti masih ada punya rasa kasih sayang. Nanti berbohong. Wala walada liwaladihi, dan tidak boleh juga menjadi saksi itu anak untuk kepada orang tuanya, karena orang tuanya misalnya bersalah dan saksinya oleh anaknya, itu pun tidak boleh. Wala yaqbalu kitadaban qadi ila qadi akhar, dan seorang hakim pun tidak boleh menerima surat dari hakim yang lain ya, bil ahkami dina masalah hukum illa ba'da syahadati syahidainin yashhadani bima fihi, kecuali sudah ada dua saksi yang menyaksikan tentang surat tersebut. Jadi jangan langsung menaikkan, biasanya kan hakim itu ada staf hakimnya. Hakim pun tidak boleh menerima surat kecuali dalam surat itu ada cantumannya, atau misalnya
hakimnya beda di kota Tasik. Nah, kemudian permasalahannya dia warga sini, ada masalah di kota Tasik. Nah, itu tidak boleh menerima dulu surat kecuali si surat itu benar-benar ada saksi yang benar-benar punya sifat ada yang disaksikan. Oh ini teh warga saya benar-benar dia itu orangnya punya permasalahan begini-begini. Kemudian karena tragedinya misalnya di kota Tasik, kalau ini sudah benar ada saksi yang menyaksikannya, maka boleh istilahnya ditanggapi gitu ya permasalahan hal tersebut, atau di suratnya itu diterima kalau benar-benar dengan catatan ada dua saksi yang adil. Kalau cuma misalnya surat saja tidak ada saksi yang mengetahui hal tersebut, permasalahan tersebut, cuma surat saja, maka hukumnya tidak boleh diterima oleh sang hakim. Itulah diantaranya sifat-sifat hakim dan persyaratan hakim sesuai ilmu fikih yang dari jalur madhab Imam Asy-Syafi'iyah gitu ya. Kenapa harus tadi kenapa harus ada persyaratan? Karena takut ada persyaratan itu tujuannya tidak lain karena hakim itu bisa menentukan terutama dalam pembunuhan nyawa seseorang harus benar persyaratannya, kemudian kondisi sifat-sifatnya. Kalau masalah perceraian kan itu kan masalah ibadah panjang kan, terutama masalah pertalakan harus benar-benar hakim itu mengetahui hukum-hukumnya. Itulah diantaranya persyaratan dan sifat-sifat hakim. Mana ada pertanyaan masalah hakim? Itu saya suka dengar ya kalau di teman kerja itu kan mereka sibuk ya mengurus perceraian itu diurusnya sama hakim. Nah itu gimana menurut hukum? Jadi yang mengurus perceraiannya itu jadi dia memasakkan ke hakim. Memasakkan hukumnya biasanya ke pengacara ya. Kalau hakim itu menentukan ya biasanya ke pengacara. Kalau dikuasakan itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Dikuasakan, diwakalah namanya, diwakilkan ya. Kalau istilah kita ya dikuasakan gitu. Tidak apa-apa dikuasa walaupun dia tidak datang karena kan ada persyaratan. Kalau tidak kali datang maka jatuhlah talak. Ada di sini nanti permasalahan itu tidak apa-apa ya, bukan ke hakim. Kalau hakim itu menentukannya. Saya suka sewa pengacara. Anda lebih bagus itu tidak boleh diwakilkan. Bagusnya hukumnya tidak apa-apa. Tetap sah aja nanti kalau misalkan Sah saja gitu. Terutama kalau yang gugat cerai itu hakim itu mempunyai haknya satu kali. Terutama yang gugat cerai. Tapi kan sekarang itu suka ada mohon maaf ya sebagian gitu. Walaupun sudah talak pertama karena pakai uang bisa lagi kalau nggak salah gitu. Tapi sebagian tidak semuanya gitu. Kalau yang tahu hukumnya itu secara ilmu fuqaha, tentang gugat cerai itu kan ya biasanya dari pihak perempuan. Nah, itu satu kali punya hak dan tidak bisa sampai talak bain. Tetap talak bain itu atau talak tiga itu hak dari suami. Jadi sekarang sampai talak bain itu bisa kalau nggak salah. Karena pakai pakai uang. Salah, tapi sebagian ya semuanya. Kalau yang paham, ya itu hak istri itu cuma satu kali. Kalau tidak satu kali tidak bisa diuruskan. Itu ini bisa. Kok? Ada lagi, Mas? Suka ada wajib masih biasanya. Biasa. Tadi ada poin yang ketika birahinya memuncak, ini hakim nggak boleh memutus kasus bagaimana? Harus menyalurkan dulu birahinya baru memutus. Ya, kalau misalnya ada ya penyalurnya bagusnya disalurkan dulu, artinya di stop dulu, jangan sampai memutuskan tujuannya tadi takut tidak stabil. Bagaimana kalau nggak punya pasangannya, Mas? Galau, lagi galau. Ya, tetapi tetap diantaranya persyaratan kalau bisa mah langsungin ulama itu kalau bisa mah itu sudah menikah. Ya, takut ketika birahi mau ngajak ya suruh pulang dulu.
jangan sampai memutuskan pada hari itu. Jadi takut tidak stabil karena yang dipikirannya itu, ya Mas. Putusannya cantik Bang. Makanya sebelum pergi kalau seandainya Mas jadi hakim ya puasain dulu gitu ya. Kira-kira yang kurang ya, terutama dalam makan jangan terlalu kenyang gitu ya. Ngantuk makan ya seininya, makan apa dohirnya, ya, makan batinnya ya puasin dulu ya. Tapi lagi bulan Ramadan yang tidak boleh dipuasin. Ya kalau kira-kira kuat pokoknya intinya jangan diputuskan dulu, kan bisa di apa ini dulu nah, ditunda dulu kan itu gimana cukup alhamdulillah sudah paham. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.